Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulakan ibadah kita malam hari ini. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 sampai 2. Terpujilah Allah. Allah, nikmatnya besar, begitu kasihnya, dunia jemaat hingga dibilah putranya mengangkat manusia serta buatlah dunia dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya segala nikmatnya. Berkatnya yang mereka yang yakinkan janji kudus, dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah melahirkan dunia, bergema dengan suaranya. Allah demi putranya. Dapatkanlah Allah demi putranya. Beri puji padanya sebab hikmatnya. Puji padanya sebab hikmatnya. Ya, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang memilih dan memanggil kami pada hari ini, dipertemukan dalam suatu pertemuan yang indah dalam rangka kami ya Tuhan Allah Bapa kami
Kami mengucap syukur, terima kasih atas setiap saat, detik, dan jam sepanjang hari ini telah kami terima darimu. Kami mengucap syukur, mengucap terima kasih kepadamu atas sinar pagi yang membangun melakukan berbagai kegiatan. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas jam-jam pada malam ini di mana kami dapat berkumpul untuk beribadah dan memuji dan memuliakan namamu melalui ibadah online di rumah kami masing-masing. Kiranya kebaktian rumah tangga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita menyanyi dari PKJ 183 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Gak usah pakai musik kali Pak, langsung aja. Soalnya tadi delay ya suaranya. PKJ 183, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Mari sebarkan bagiku dan bagi kita semua, bagi umat manusia. Mari sebarkan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan ayat yang kedua, bukalah hatimu, mari terima dia. Bukalah hatimu, Buanglah congkakmu dan tetap percaya. Tetaplah Yesus, Tuhanmu, hidupmu berseri. Bagi Tuhan diberi. Mari sabarkan, mari wartakan selamatkan keselamatan oleh Tuhan tiada Teruskan matilah dan Yesus diberi. Ya, kita masuk pada pembacaan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Hati kami siap untuk dilawat, diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jika ada yang hendak Tuhan katakan pada kami hari ini, baik melalui Alkitab,
melalui sesama kami atau melalui suaramu dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami mendengar perkataan itu dan mengikuti pimpinanmu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dan jadikan hati kami menjadi tanah yang subur agar benih firman Tuhan yang kami baca, renungkan bersama-sama di malam ini tidak lalu begitu saja, tetapi mendapat tempat yang layak dalam hidup kami. Selanjutnya bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Kami siap mendengar dan pimpin kami, ya Roh Kudus, sebab anak-Mu. Dan firman-Mu mengatakan bahwa anak Allah akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah menyiapkan Alkitab, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Apabila Bapak Ibu sudah menemukannya, saya mengundang kita membacanya secara berbalas-balasan. Untuk para Bapak, mungkin ada pemuda yang ikut, boleh para Bapak membaca ayat yang ganjil dan genap. Ya, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Untuk para bapak membaca yang ganjil dan para ibu-ibu membaca ayat yang genap. Dimulai dari para bapak, dipersilakan 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemudian kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup bangunan suatu rumah Tuhan, imamat kudus untuk mempergunakan bahan rohani, karena itu berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, yang telah dibuang oleh tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu dan suatu batu palsu. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, kepada Allah sendiri. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Dia memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
demikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini, pada malam hari ini, dikatakan berbahagia bagi kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan yang kita baca pada saat ini merupakan suatu surat dari Rasul Petrus pada jemaatnya di Galatia, di mana pada saat itu jemaat di Galatia mengalami berbagai pergumulan, berbagai tantangan, sehingga mereka mengalami keresahan, kekhawatiran, bahkan mengalami tekanan. Namun keadaan yang dialami oleh jemaat pada saat itu di Galatia sepertinya dialami oleh kita pada saat ini. Kalau dulu di Alkitab mereka mendapatkan tekanan karena dia harus menyembah kaisar, yang notabene seharusnya dia menyembah Tuhan. Makanya dia mengalami tekanan. Tapi kalau yang sekarang yang kita alami, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh kita pada saat ini? Kita pun mengalami rasa cemas, mengalami rasa khawatir, cemas akan apa yang terjadi pada saat ini, khawatir akan roda kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kadang-kadang dengan adanya virus corona yang melanda di negara kita ini, kita menjadi khawatir, menjadi cemas. Bahkan kekhawatiran dan kecemasan yang kita alami menjadikan kita menjadi bukan semakin dekat sama Tuhan, kadang-kadang malah menjauh dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita enggan untuk melakukan kegiatan. Takut dengan keadaan yang terjadi. Kecemasan itu pun kadang-kadang kita lihat di berita-berita TV, ada orang yang melakukan kegiatan anarkis. Kadang-kadang mereka yang kehilangan roda perekonomian melakukan kegiatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita lihat di media televisi meningkatnya kejahatan yang terjadi dalam negara kita ini. Ada banyak pencurian, ada banyak jambret segala macam, itu karena kekhawatiran mereka mendapat menghidupi kehidupan rumah tangganya, akhirnya mereka melakukan jalan yang anarkis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini, pada malam hari ini, kita mendapatkan satu dari Rasul Petrus pada saat ini, surat yang menguatkan kita semua dalam menghadapi pergumulan yang kita hadapi saat ini. Surat ini ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita, yang waktu itu disampaikan kepada jemaat di Galatia, dan sekarang harusnya nyampe kepada kita yang baca pada malam hari ini. Ada dua yang ditekankan oleh Rasul Petrus pada saat kita mengalami pergumulan, mengalami kegalauan, mengalami kesulitan. Yaitu pertama, kita dibaca di situ di pasal yang kedua, kita harusnya seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan susu murni dari orang tuanya, dari sang ibu untuk bertahan hidup. Sama seperti kita pun membutuhkan susu rohani, yaitu firman Tuhan, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita harus seperti bayi, membutuhkan susu untuk bertahan hidup, sama seperti kita pun sekarang membutuhkan firman Tuhan untuk bertahan hidup. Orang yang selalu berpegang pada firman Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita melewati pergumulan kita, mengalami masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, saya yakin kita semua mendapatkan jalan keluar. Dan saya yakin juga Bapak Ibu yang pada saat ini gabung dalam media Zoom maupun yang melalui Facebook, ada rasa khawatir dalam diri kita, ada rasa cemas dalam diri kita. Kapan sih berlalu kejadian ini? Kapan sih kita bisa beribadah lagi bersama-sama? Kapan sih saya bisa beraktivitas seperti sedia kala? Kapan sih kita bisa bekerja lagi seperti sedia kala? Itu yang kita alami saat ini. Namun firman Tuhan menguatkan kita melalui firman pada malam hari ini. Yang pertama ya tadi, kita harus selalu ingin dan rindu untuk firman Tuhan, butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang diingatkan di sini adalah mengenai batu penjuru. Kita semua tahu batu penjuru dalam kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah batu penjuru dalam kehidupan kita, di mana kalau batu penjuru adalah fondasi dalam kehidupan kita, dalam kita membangun rumah iman rohani kita sendiri. Kalau didasari oleh firman Tuhan, didasari oleh Tuhan Yesus Kristus, maka rumah rohani yang kita bentuk, saya yakin tidak akan goyah. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk dua hal, yaitu tetaplah haus akan firman Tuhan dan bersandarlah kepada Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan yang kita hadapi.
Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu pada malam hari ini pun banyak mengalami kekhawatiran atas situasi yang terjadi pada saat ini. Namun melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bergandeng tangan, selalu haus akan firman Tuhan. Ibu pendeta, majelis semua mengadakan sarana seperti ini, ibadah seperti ini dengan tujuan apa? Kita mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan membaca firman Tuhan ada sedikit galau. Gimana ya pekerjaan saya? Gimana ya nasib saya ke depan? Namun kita semua harus meyakini kita punya batu sandaran hidup yang paling kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi batu yang itu setengah dalam kita. Pilih kita menjadi batu yang bergigita. Itu firman Tuhan yang dapat yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ibu Pendeta melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Ada dua hal yang akan saya share pada malam hari ini. Ada dua pertanyaan yang akan kita sharing pada malam hari ini, yaitu mengapa orang-orang berbuat jahat di masa-masa sulit? Apa yang menjadi tantangan seseorang agar setia berbuat baik dan benar sekalipun di tengah penderitaan? Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, sejauh mana Yesus telah menjadi batu penjuru Anda? Sejauh mana Yesus menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita semua? Itu pertanyaannya, ada dua pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama pada saat ini. Semoga Bapak Ibu ada yang mau sharing, karena saya meyakini dan percayai dengan kejadian seperti ini masih banyak yang ingin sharing mengenai rasa kekhawatiran, rasa kecemasan. Mari kita saling menguatkan melalui ibadah HRT pada malam hari ini. Dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan, mengapa banyak orang yang berbuat jahat di masa-masa sulit seperti ini, saat ini? Apa yang menjadi tantangan seseorang agar setia berbuat baik dan benar sekalipun di tengah penderitaan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh mana Yesus telah menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita semua? Monggo, Bapak Ibu, siapa yang mau merespon tentang firman Tuhan pada malam hari ini? Mengenai yang mau belum tahu, Ibu Pendeta mau menanyakan dulu? Bung Alek, monggo silakan Bung Alek. Saya nanti aja di akhir. Terima kasih atas kesempatan. Menurut saya, mengapa orang begini ya, masa sekarang COVID, berbagai macam kesulitan ekonomi maupun PHK dan sebagainya, dari lapas juga banyak napi yang dipulangkan, sehingga mungkin ada yang bingung dengan ekonominya, tidak punya uang, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Menurut saya, hal-hal yang menjadi tantangan seseorang agar setia berbuat baik dan benar sekalipun di tengah penderitaan. Tantangannya itu pertama itu mereka meragukan pertolongan Tuhan. Mereka meragukan pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak sabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka tidak pernah menyerahkan persoalan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Dan yang keempat, karena mereka mencoba mencari jalan keluar sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, dalam kehidupan ini selalu ada problem, selalu ada masalah, ada masa-masa
akan sampai ke titik nadir kehidupan. Akan ada masanya entah sudah lewat, kadang kita di atas, kita di tengah, atau sekarang ini sesuai keadaan saat ini. Berbagai macam hal, semua lini kehidupan kita, dari keluarga kita mengalami goncangan. Bapak Ibu, hal itu menurut saya menjadi wajar karena konsekuensi kehidupan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Setiap kita diperhadapkan dengan hal demikian, tidak bisa kita hindari. Kita membentengi diri dengan iman melalui hikmat dari Tuhan, sehingga berbagai gelombang itu datang, masalah-masalah yang saat ini sedang kita hadapi, dengan warna kesulitannya, kita bisa stabil kondisi kita. Kesulitan dan tantangan itu adalah sebuah pilihan dalam kita mencerna setiap kesulitan itu. Situasi saat ini, kesulitan ekonomi, pergumulan kehidupan, maupun pergumulan kita dalam pelayanan. Sesuai kitab Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan diartikan sebagai kesabaran, sebagai suatu ketahanan. Artinya kemampuan bertahan dalam kita menghadapi kesukaran saat ini. Bertahan dalam arti kita tidak bersifat pasif, tetapi kita melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, seperti yang selama ini sudah kita lakukan. Kita membantu sesama kita melalui donasi, kita membagikan sembako kepada rekan jemaat-jemaat kita, kepada masyarakat sekitar kita, kepada ojek online dan sebagainya. Itu merupakan suatu tindakan yang menurut saya memuliakan Tuhan. Ketika kita dihadapi dalam kesulitan hidup, dalam tantangan maupun dalam pencobaan dalam situasi saat ini. Mungkin itu saja dari saya, Bu Pendeta. Terima kasih untuk Pak Alex, tambahan firman Tuhan pada malam hari ini, itu menjadi penguat kita juga buat kita semua. Pak Ibu mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Nanti Bu Pendeta bagian closingnya, kesimpulan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Oh ya, oke, Bu Ella, Pak Lukas. Iya. Ini pertanyaannya, mengapa orang-orang berbuat jahat di masa sulit? Apa yang menjadi pertentangan seorang agar setia berbuat baik dan benar-benar sekalipun di tengah penderitaan? Ya tadi sudah disinggung oleh Pak Alex bahwa penderitaan itu adalah suatu kebahagiaan. Nah karena kita diajarkan saat ini bacaan kita adalah Yesus sebagai batu penjuru, berarti baik pun di tengah Yesus senang maupun di tengah Yesus kesulitan, kita harus mencontoh kepada Yesus. Lalu mengapa sering orang berbuat jahat di tengah? Ini hubungannya dengan relasi. Artinya selama ini relasi dia dengan Tuhan itu dipertanyakan gitu loh. Karena penderitaan ini sifatnya rata, enggak pandang bulu gitu ya. Artinya semua orang beragama, semua orang beriman, semua orang merasakan yang sama gitu. Cuma mungkin berbeda situasi dan kondisinya saja.
Ya kalau orang kaya mungkin kesulitannya bukan masalah keuangan, masalah mereka nggak bisa tahan di rumah gitu ya. Tapi kalau kita yang susah, ya kita merasa tahan di rumah karena memang kita nggak punya sarana untuk melakukan ini itu gitu ya. Jadi cuma tantangan, tapi intinya adalah tetap penderitaan. Nah sekarang di mana banyak orang melakukan perbuatan jahat karena mereka nggak menjaga relasi keintiman dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang tertabur selama ini tuh hanya lewat begitu saja, masuk kanan keluar kuping kiri, tidak merema dalam kehidupan mereka itu. Yang kedua, bagaimana kita seorang agar tetap setia, tidak lain tidak bukan mereka harus intim dalam firman Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan harus ada keintiman dengan Tuhan sehingga di tengah penderitaan apapun Tuhan menjawab baik secara pribadi maupun melalui orang lain. Itu yang bisa kita ambil dari setiap penderitaan yang ada. Karena Yesus juga di khotbah di bukit katakan berbahagialah orang yang dianiaya. Penganiayaan tidak selalu sifatnya dari manusia, dari segala sesuatu yang membuat manusia menderita. Saya rasa itu suatu penderitaan. Jadi kalau kita memandang kepada Kristus, karena kalau penderitaan kita ditujukan untuk bercermin kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus, kita akan tetap merasa bahagia karena penderitaan itu juga meningkatkan iman kita. Tujuan hidup kita akan semakin terarah sehingga di tengah kesenangan maupun di tengah penderitaan yang ada adalah pujian dan ucapan syukur. Itu. Yang kedua, sejauh mana Yesus telah menjadi batu penjuru Anda? Ya, bagi saya pribadi gitu ya, segala sesuatu di tengah kondisi maupun di tengah senang maupun susah, Tuhan Yesus harus jadi batu penjuru. Karena dengan kita punya patokan, punya pedoman, hidup kita nggak terombang-ambing oleh situasi yang ada. Ya pedoman kita hanya Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ella yang telah menjawab pertanyaan pada malam hari ini. Biarlah itu pun menjadi penguat buat kita. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Ibu Salma? Ibu Tini? Ada Ibu Maharani nih, Ibu Maharani mau coba? Selamat datang Ibu Maharani. Mari silakan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jika ada Bapak Ibu, oh ya Ibu Rusti nih, Pak Lukas. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Ya, menanggapi firman Tuhan malam ini dengan pertanyaan, mengapa orang-orang berbuat jahat di masa sulit sekarang ini? Kalau menurut saya, perbuatan yang dilakukan, perbuatan jahat yang dilakukan di masa sulit sekarang ini adalah karena ketidakpercayaan akan pertolongan Tuhan, meragukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan memimpin hidup kita di situasi seperti saat ini, di tengah kesulitan saat ini, menghalalkan segala cara karena yaitu tadi tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mereka berbuat jahat di masa sulit seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi tantangan seseorang agar setia berbuat baik dan benar di tengah penderitaan? Yang menjadi tantangan kita agar setia berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan, ya kita harus menyerahkan hidup kita. Memang tidak sulit ya, tidak mudah ya Bapak Ibu. Kita ini manusia yang selalu hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran yang begitu luar biasa dengan kondisi saat ini. Kita takut mungkin kalau kita tidak makan, kita takut kita kelaparan dan lain sebagainya.
di tengah situasi saat ini, biarlah kita boleh sama-sama terus mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Itu yang kedua, yang pertama. Dan yang kedua, sejauh mana Yesus telah menjadi penjuru saya, penjuru kita semua. Secara pribadi, saya merasakan sampai saat ini luar biasa Tuhan Yesus masih menjadi tuntunan kehidupan saya dan keluarga saya. Di tengah kesulitan saat ini, kami sekeluarga masih merasakan kesehatan yang Tuhan berikan, masih diberikan kesempatan untuk masih bisa beraktivitas, walaupun mungkin sedikit agak terbatas ya, karena kita mungkin harus menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Tapi itu menurut saya yang luar biasa yang masih bisa saya rasakan di tengah-tengah kehidupan saya dan keluarga. Walaupun mungkin ya tidak kita pungkiri saat ini pekerjaan sudah tidak seperti biasa yang bisa dilakukan di tengah-tengah kehidupan kondisi saat ini gitu. Tapi puji Tuhan, dengan keterbatasan yang ada pada kami, tapi kami masih merasakan tuntunan tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami sampai saat ini masih diberi berkecukupan, bahkan mungkin sedikit kami masih bisa melakukan segala aktivitas yang bisa kami berikan, walaupun itu mungkin tidak cukup berarti, tapi kami yakin dan percaya mungkin apa yang kami lakukan boleh juga bisa menjadi ya sedikit ada manfaatnya bagi orang lain. Tuh. Kita yakin dan percaya kalau kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, pasti kita akan keluar dari kesulitan yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rustini yang telah menyampaikan tanggapannya pada malam hari ini. Spesial nih untuk Pak Wardi, persilakan. Ini tamu jauh loh dari bergabung. Pak Wardi, adakah yang mau disampaikan? Pak Freddy mau menyampaikan? Oh, Pak. Oke, mungkin Bu Pendeta sebagai endingnya, kayaknya yang lainnya. Oh, Ibu Yudet mau? Ibu Yudet? Pas. Ibu Maharani? Ini ya, bergabung. Mau menyampaikan? Ada 2 pertanyaan, baru Bu? Gabung. Oh, baru gabung. Saya baru. Oke. Jadi saya belum tahu. Ya. Baik, Ibu. Ibu Pendeta. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Terima kasih sudah bergabung di dalam KRT online pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bisa sharing begitu ya di dalam saat-saat yang seperti ini. Saat ini sih saya sedang teringat dengan kata-kata dari Mahatma Gandhi ketika dia mengatakan bahwa saya suka Kristus, tapi saya tidak suka dengan kekristenan. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat menohok begitu ya. Ketika Mahatma Gandhi mengatakan saya suka Kristus, tapi saya tidak suka kekristenan. Ternyata bagi saya ini adalah merupakan suatu teguran yang sangat keras
bagi kita orang-orang Kristen, di mana ternyata lewat kehidupan kita, lewat sikap kita, lewat etika kita, perkataan kita, tingkah laku kita, mungkin cara berpakaian kita, atau mungkin etos kerja kita, ternyata kita justru kadang-kadang bisa menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga dari situlah kemudian dalam keadaan apapun kita sebenarnya diajak untuk tetap melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih di dalam situasi kita pada saat ini. Kalau tadi Ibu Agus juga sudah menyampaikan sedikit banyak tentang surat Petrus ini, begitu ya. Kalau saya melihatnya bahwa surat Petrus ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Petrus, begitu ya, yang Bapak Ibu Saudara mungkin tahu siapa itu Petrus. Petrus itu adalah orang yang awalnya mengatakan kepada Yesus bahwa aku mengasihimu, aku akan berbuat apa saja untukmu, begitu kan? Lalu malah dia bilang, ya kalau bisa sih Tuhan, engkau tidak apa-apa gitu ya, engkau tidak mendapatkan penderitaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian kan Yesus bilang sama Petrus, sebelum ayam berkokok, begitu ya, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Jadi dia adalah orang yang dalam tanda petik begitu ya, terlalu emosional, dalam tanda petik dia berbicara tanpa kemudian memikirkan apa yang dia bicarakan begitu. Dia adalah orang yang tipenya emosional begitu, tipenya yang gerasak-gerusuk begitu, tanpa pertimbangan yang baik begitu. Nah, surat ini ternyata ditulis oleh murid Yesus yang memiliki karakter seperti itu begitu. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam surat ini Petrus itu mengajak jemaat di dalam suratnya untuk tabah menanggung penderitaan. Padahal awalnya dia adalah orang yang tidak mau untuk menghadapi penderitaan. Tapi kemudian di dalam suratnya dia malah mengajak, ayo kita harus tabah menghadapi penderitaan. Malah dia mengatakan apa yang terjadi di dalam jemaat, apa yang terjadi di dalam penderitaan itu adalah merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa bahwa penderitaan adalah kasih karunia. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita menderita, di situ Rasul Petrus mengatakan justru itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan di dalam penderitaan itu kita diajak untuk tetap taat. Di dalam kasih karunia itu, di dalam penderitaan itu kita diajak untuk tetap meneladani apa yang Yesus lakukan. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara situasi pada saat ini mungkin membuat kita takut, membuat kita mungkin berada dalam penderitaan dengan berbagai bentuk penderitaan yang berbeda begitu ya. Tadi juga Bu Ella sudah mengatakan setiap penderitaan kita berbeda. Ada yang mungkin merasa pada saat ini penderitaannya luar biasa, tetapi ada yang merasa biasa-biasa aja begitu. Tetapi disitulah kemudian kita diajak untuk tetap taat, kita diajak untuk tetap setia mengikuti apa yang menjadi teladan dari Yesus Kristus. Nah, caranya bagaimana supaya ketika kita menghadapi situasi pada saat ini kita kemudian tidak berbuat jahat atau kita tidak mencari kesempatan dalam kesempitan begitu ya. Caranya adalah ada di dalam pembacaan kita pada saat ini Bapak Ibu. Yang pertama, caranya tema kita kan menjadi batu hidup yang dapat membangun rumah rohani ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada yang pertama, kita memperbaharui manusia lama kita. Sebagaimana Petrus yang dia memperbaharui manusia lamanya, yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Petrus itu orang yang gegabah, Petrus itu orang yang emosional, Petrus itu orang yang yang dia ngomong dulu tanpa kemudian berpikir begitu ya. Kadangkala Petrus juga sesumbar begitu. Nah, tapi kemudian ketika dia menyangkal Yesus menyangkal Yesus sampai 3 kali, Yesus tidak membiarkan kemudian Petrus menjadi pribadi yang gagal. Yesus tidak kemudian membiarkan Petrus menjadi pribadi yang putus asa. Bahkan Yesus justru mengubah Petrus di situ. Ketika di Danau Galilea, Bapak Ibu, ketika Yesus bertemu dengan Petrus, lalu Yesus mengatakan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Begitu ya. Lalu Petrus bilang, aku mengasihimu Tuhan. Sampai 3 kali. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus menanyakan sampai 3 kali, lalu Petrus bilang, aku mengasihimu Tuhan. Sampai akhirnya Yesus bilang, kalau kamu mengasihiku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Lalu disitulah Petrus diubahkan. Nah, artinya kalau misalnya kita juga mau hidup di dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, tanpa ketakutan, tanpa kecemasan, maka yang harus kita ubah adalah pola pikir kita. Apa yang harus kita ubah adalah sikap kita, bahwa ketika kita menghadapi penderitaan, maka bayangkanlah bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengalami penderitaan, maka
kita juga kemudian ikut bersama-sama dengan Yesus menjalani itu. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Sehingga dikatakan di dalam pembacaan Alkitab kita ayat yang pertama, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala kedengkian, dan segala fitnah. Artinya kata buanglah di sini adalah sesuatu yang harus kita buang dan jangan kita ambil lagi. Jadi ketika kita menghadapi hari-hari kehidupan yang penuh dengan penderitaan, maka buanglah segala pikiran-pikiran negatif kita dan yakinlah bahwa Tuhan akan mencukupkan kita. Itu yang pertama, yaitu memperbaharui manusia lama kita. Kemudian yang kedua adalah memperbaharui iman kepercayaan kita. Saya bisa mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia itu kadangkala sombong, Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan manusia itu kadangkala sombong? Karena manusia itu senantiasa menganggap bahwa dirinya sudah dewasa, dirinya sudah tahu segala sesuatu, dirinya sudah mengalami asam garam kehidupan, begitu ya. Sehingga kemudian manusia cenderung untuk menutup telinganya dari arahan atau dari nasihat atau bahkan dari firman Tuhan sekalipun, begitu. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengatakan, engkau itu harus menjadi sama seperti anak kecil yang senantiasa rindu minum susu yang murni, kan begitu ya. Tadi juga Ibu Agus sudah menjelaskan. Itu artinya adalah kita juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, iman kepercayaan kita ini bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, maka iman kepercayaan kita itu kemudian menjadi luntur. Begitu, artinya kita ini juga perlu susu. Kita ini juga perlu firman Tuhan yang senantiasa terus memberikan kita kekuatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apapun juga segala sesuatu yang lahir dari daging itu akan hancur dan mati. Sehingga kita membutuhkan sesuatu yang rohani yang menguatkan kita, yaitu adalah firman Tuhan. Sehingga yang namanya umur, kuasa, jabatan, kehidupan, semuanya akan hancur. Tetapi yang tinggal itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, batu sandungan itu bisa berdiri teguh karena dasarnya yang teguh. Jadi kalau kita tidak mau jadi batu sandungan, maka kita harus mendasari batu itu dengan dasar yang teguh. Dasar yang teguh itu siapa? Ya Yesus, sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya walaupun di atasnya kita menjadi batu yang hidup begitu ya, tapi di bawahnya itu kita salah menempatkan batu penjuru yaitu Yesus, maka angin sepoi sekalipun dia akan menghancurkan bangunan iman kita. Sehingga yang harus kita lakukan di dalam situasi yang seperti ini adalah kita percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu pasti akan Tuhan buat indah pada waktunya. Kapan waktu Tuhan itu? Sabarlah begitu ya di dalam menantikan waktu Tuhan itu. Dan kemudian yang ketiga adalah perbaharui komitmen pelayanan kita, perbaharui komitmen kehidupan kita untuk apa kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup di dunia ini kemudian untuk menjadi berkat bagi orang lain, ataukah kehidupan kita di dunia ini menyusahkan orang lain? Apakah kehidupan kita di dunia ini benar-benar menjadi batu hidup, ataukah kehidupan kita di dunia ini justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Itu yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Jadi perbaharuilah komitmen kita untuk apa kita ada di dunia ini. Jangan pernah kemudian kita mengatakan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita, karena apa yang Tuhan kasih buat kita sudah begitu banyak, tetapi kemudian tanyakanlah pada diri kita juga apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Apakah selama ini di dalam doa-doa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan mencoba untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, ataukah selama ini justru kita yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak meminta kepada Tuhan. Nah, itu yang kemudian harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Dan di dalam membangun iman kita, pastikan bahwa Yesuslah yang menjadi fondasi kehidupan kita. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang enak, situasi yang nyaman, situasi yang penuh dengan damai sejahtera, lalu kemudian kita jangan sampai terlena. Karena kalau kita terlena, nanti ketika saatnya kita harus keluar dari zona nyaman kita, yaitu hidup di dalam penderitaan, maka kemudian kita akan menjadi pribadi yang kemudian berubah untuk melakukan tadi kejahatan, tipu muslihat, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Padahal tidak boleh seperti itu. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah mari kita menyertakan Tuhan sebagai batu penjuru yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menopang kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kan begitu ya Bapak Ibu? Kalaupun sekarang Bapak Ibu mungkin mengalami tekanan, Bapak Ibu sekarang mungkin mengalami penderitaan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak kan?
jatuh tergeletak, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tetap akan memenuhi kebutuhan kita apapun caranya, melalui siapapun begitu. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, Tuhan akan memberkati kita. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah untuk menjadi batu hidup, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka mari kita sama-sama menjadi saluran berkat buat orang lain. Memberkati orang lain itu bukan dengan kelebihan yang kita miliki, tetapi dengan apapun yang kita miliki semampu kita. Ketika kita menolong orang lain, itu kita sudah memberikan berkat kepada sesama kita. Mungkin dari pikiran kita, mungkin dari doa kita. Bukan selalu kita harus memberikan uang, bukan selalu kita harus memberikan barang, tetapi mungkin kehadiran kita bagi orang lain itu juga sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi sebagai penutup dari saya, nanti Ibu Agus akan menutup lagi ya. Sebagai penutup dari saya cuma mau mengatakan bahwa jangan berdiam diri hanya melihat apa yang akan diperbuat Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi mari kita bersama-sama sebagai rekan sekerja Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga jangan tanyakan apa yang akan Tuhan perbuat untuk kita, tetapi tanyakanlah apa respon iman kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Ibu Agus dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta untuk closing-nya. Semua itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Benar kata Ibu Pendeta tadi, kita ini adalah orang Kristen, tapi apa yang sudah kita perbuat dalam situasi seperti ini? Mungkin kita tidak bisa membantu dalam ekonomi, tapi kita bisa membantu dalam doa. Melalui ibadah yang telah dilakukan online ini, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin dalam keadaan cemas, khawatir, dengan keadaan yang terjadi. Kita bisa membantunya dengan melalui doa dalam setiap ibadah, dalam rumah tangga masing-masing, maupun doa dalam setiap hal yang kita lakukan. Itulah biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang kelihatan nyata, bukan dari segi materi, tapi juga bisa melalui doa. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan. Dikatakan berbahagia buat kita semua yang saat ini sudah ikut ambil bagian dalam ibadah pekan keluarga pada saat ini. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan kita pribadi lepas pribadi. Dan tadi di closing-nya, jangan pernah takut atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Yakinlah kita punya batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melanjutkan dengan melanjutkannya dengan doa syafaat. Doa syafaat ini terbagi dari, saya minta bantuan dari dua rekan saya, rekan pelayanan. Saya minta Ibu Rustini untuk membawakan doa syafaat yang pertama, yaitu mendoakan untuk jemaat kita yang dalam keadaan sakit. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, majelis wilayah ada yang tahu, atau jemaat yang tahu, boleh di chatting siapa saja yang dalam keadaan sakit. Dan juga kita berdoa untuk masyarakat yang saat ini terdampak virus corona, baik dari segi mereka ada yang sakit karena virus corona, ada pun mereka yang kekhawatiran dalam segi ekonomi, mungkin ada yang kehilangan mata pencarian. Itu yang menjadi doa kita yang pertama, itu untuk jemaat kita yang dalam keadaan sakit dan untuk mereka yang kena dampak dari COVID-19. Itu doa syafaat yang pertama, Ibu Rustini, saya minta ya. Siap ya, Bu? Siap, bagus. Ya. Doa yang kedua saya minta kesediaan Ibu Bella. Ibu Bella, kita mendoakan untuk kita dan untuk pelayanan gereja yang sekarang ini sedang kita lakukan, dan juga untuk bangsa dan negara. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan? Bu Bella siap ya? Siap. Ya, Bu Bella doa yang kedua. Untuk yang sakit, kalau dari wilayah 4 seperti biasa, Ibu Tini, saya minta tolong berdoakan untuk Saban sampai Ibu Oma Siti Romlah. Itu yang dalam sakit. Namanya Vera kayak namanya. Mohon info yang sakit, ya. Bapak Ibu. Oma Siti Romlah, terus Bapak Ilu Harus Sabajan. Ada lagi? Lagi Bapak Ibu ada yang sakit? Ada yang tahu lagi? Doakan mertua saya aja, Bu. Pak Alex. Mertua Pak Alex. Hanya Pak Alex. Ibu mertua.
Maaf Pak Alex, Ibu mertua dari Pak Alex. Ibu Sarce. Maharani, ada yang mau didoakan Bu Maharani? Oh, ada. Mama saya. Terus saya lagi hamil, didoakan ya, karena kan corona ini saya belum bisa keluar. Oh, puji Tuhan Ibu lagi hamil. Ya. Ibu Yuanita Noron ya. Iya, sama itu kehamilan saya ya. Terima kasih. Kehamilan Ibu siapa ini? Ibu Maharani. Ibu Maharani. Maharani. Ibu Tini. Ya. Ibu Laura Lasa minta didoakan Oma Siti Romlah tadi sudah ya, tapi tadi Ibu Laura Lasa meminta dari YouTube. Oke. Ya, sudah. Jadi yang kita doakan malam ini Oma Siti Romlah, Bapak Eli Horeb Sabajan, Ibu mertua dari Bapak Alexander Lekalete, Ibu Yuanita Noron, dan kehamilan Ibu Maharani. Ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa, di dalam kita bersyafaat. Puji syukur karena kami masih terus merasa diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah situasi yang masih mewabahnya virus corona saat ini. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami bisa mengadakan ibadah kebaktian rumah tangga secara online. Pada saat ini Bapak, kami masih merasakan begitu banyak berkat yang masih kami terima. Begitu luar biasa Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak, pada malam hari ini kami teringat akan jemaat-Mu di tengah-tengah GKP Jatiranggon yang dalam kondisi sakit. Kami mau berdoa buat Oma Siti Romlah, Bapak Eli Horeb Sabajan, Ibu mertua dari Bapak Alexander Lekalete, Ibu Yuanita Noron, serta Ibu Maharani yang saat ini sedang hamil. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit. Biarlah Bapa mengurapi apa yang menjadi. Kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit. Apa yang menjadi usaha di tengah-tengah keluarga. Biarlah Bapa mau turut campur dalam segala usahanya. Bapa memberikan kekuatan, kesabaran, serta juga pengharapan dari saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Biarlah mereka boleh senantiasa mengucap syukur di tengah kondisi mereka yang mereka alami. Biarlah tangan Tuhan boleh menjamah Oma Siti Romlah, Bapak Heli Horeb Sabajan, Ibu mertua dari Bapak Alexander Lekalete, Ibu Yuanita Noron, serta juga Kau mau berkati kehamilan Ibu Maharani, agar di tengah-tengah situasi saat ini, Ibu Maharani tetap dalam kondisi sehat sampai pada waktunya melahirkan. Bapa, kami menyerahkan semua kehidupan saudara-saudara kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga Bapa, untuk malam ini kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada dalam kondisi himpitan ekonomi, seperti tidak lagi bekerja atau dirumahkan. Biarlah Bapak, saudara-saudara kami ini boleh terus
mengandalkan semua kehidupannya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami yakin dan percaya kalau Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami ingin menyerahkan seluruh anggota jemaat kami, bahkan saudara-saudara kami yang berdampak dengan kondisi saat ini. Tangan kasih Tuhan boleh senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara kami. Bapa, untuk saat ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu anggota jemaat kami secara keseluruhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah keterpurukan ekonomi, di tengah situasi yang sulit ini, biarlah mereka boleh senantiasa datang kepadamu, mereka boleh senantiasa mengucap syukur hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami, bangsa Indonesia, kiranya Tuhan berkenan mengasihani bangsa kami. Tuhanlah yang memimpin bangsa kami ini melalui para pemimpin kami. Tuhan berkati para pemimpin pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah mereka boleh Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas, agar mereka bisa mengambil satu kebijakan yang adil dan merata bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa, Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami, terlebih di situasi yang sulit saat ini. Engkau Maha tahu keadaan kami, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, untuk keluar dari kesusahan ini. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-gerejamu dimanapun saat ini berada. Kami berdoa untuk para pendeta, kami berdoa untuk para penatua-penatua, juga setiap orang yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan dengan takut akan Engkau. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, pergumulan kami pribadi hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih doa syafaatnya Ibu Rumi dan Ibu Bella. Sebelum kita mengakhiri dan menyanyikan lagu penutup, mungkin ada warta yang akan disampaikan oleh dari bendahara. Monggo dipersilakan. Baiklah, selamat malam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang pada malam hari ini bisa sama-sama mengikuti ibadah online baik melalui Zoom ataupun melalui FB. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKP
Jatiranggon, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Agustina Sabajan dan juga kepada liturgos Bapak Alexander Lekalete. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Agus dan Bapak Alexander Lekalete. Juga kepada Bapak Lukas Ferdinand Tobing yang telah mempersiapkan ibadah online kita pada malam hari ini, sehingga kita boleh tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing secara online. Terima kasih Bung Lukas untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini juga kami atas nama majelis menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat menghimpun persembahan baik di dalam ibadah KRT ataupun di dalam ibadah minggu di keluarga masing-masing. Persembahan bisa diberikan melalui majelis koordinator masing-masing ataupun bisa langsung dihantarkan ke bendahara jemaat, bisa juga via transfer ke rekening yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Kepada Bapak Ibu yang tetap setia memberikan persembahan selama ibadah di rumah, kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memberikan kita kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada ibadah online malam ini. Saya kembalikan ke Bapak Alexander Lekalete. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Oh, dia otomatis. Apanya? Orang lagi nyetel dulu ada ya. Satu, dua, tiga. Senang ini hatiku, Tuhan memimpinlah aku di setiap saat bekerja. Ayat yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan gelap, kita pandang di tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang.
Ku dipegang teguh. Mari kita terima berkat Tuhan. Allah si berkasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kita semua. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sudah selesai untuk semua jemaat yang mengikuti melalui YouTube. Terima kasih atas kesediaannya pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom, kita bisa tetap melanjutkannya melalui mungkin ada yang cerita-cerita, kan? Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ikut ambil bagian dalam ibadah pekan keluarga pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dadah-dadah. Selamat malam semua. Selamat malam.